Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang riding santuy aja nih bareng teman-teman ya, San Mori ke daerah Ciwidey ya. Dan ini sedang di perjalanan nih, bisa dilihat. Ini jalannya lumayan lancar ya, ramai lancar lah ya. Karena hari ini nggak begitu terik juga, lagi musim hujan. Terus weekend biasanya di sini macet banget ya. Tapi saya ini berangkat pagi banget ya, jam 7 sudah start ya. Dan ya beginilah kesehariannya. Hari ini jalan-jalan aja sambil ngetes knalpot, terus sambil ngetes settingan karburator. Ya sebetulnya saya kalau di vlog kayak gini kadang-kadang bingung ya, udah di jalan mau ngomong apa gitu kan. Tapi ya sambil jalan aja deh, ngalor ngidul aja deh ngobrolnya, ngobrol sendiri. Oke, dan sedikit saya mau mengulas tentang yang namanya pemakaian knalpot racing ya di motor 2 tak, khususnya Kawasaki Ninja ya. Kalau opini saya pribadi sih, sebetulnya pemakaian knalpot itu nggak asal-asalan, butuh perhitungan yang matang harusnya gitu. Jadi nggak asal pasang, karena berbagai macam tipe knalpot itu banyak banget gitu kan. Pengaruh kalau di 2 tak ya, khususnya yang Ninja RR nih atau Ninja R, beda ukuran perut, beda panjang silencer, beda bahan, itu udah beda rasanya gitu kan. Bahkan settingannya beda dengan spek yang sama pun itu bisa beda gitu kan untuk settingannya. Terutama karburator lah biasanya harus yang namanya membutuhkan settingan ulang gitu kan. Karena apa? Karena pastinya nggak enak kalau misalkan kita knalpot sebagus apapun yang racingan ya, khususnya yang aftermarket bukan yang originalnya, itu nggak langsung enak gitu kan. Begitu dipasang pasti RPM bawahnya ada yang kurang, tengahnya, atau bahkan RPM atasnya kurang gitu kan. Sedangkan tujuannya itu biasanya yang pakai knalpot racing itu selain pengen suaranya lebih renyah, lebih kriuk gitu kan, pengen performanya juga jadi meningkat kan ya. Tapi ya itu dia, kalau kita salah bukan salah prediksi namanya ya, salah saya juga bingung ngomongnya. Kalau kita salah pilih ya, tidak sesuai dengan spek mesin ya, kendalanya banyak. Bisa sampai ubahan pilot jet, main jetnya gitu kan, nggak sekedar settingan anginnya doang yang dirubah gitu kan. Bahkan udah seminggu 2 minggu nggak nemu settingannya. Tapi kalau lagi feeling bagus ya mungkin bisa sehari 2 hari juga udah ketemu lah settingannya gitu kan. Apalagi kalau yang mekaniknya, yang settingnya itu handal lah gitu kan, udah pengalaman banget gitu kan. Dan saya juga mau berbagi tips juga di sini, karena memang knalpot itu selain banyak varian juga ya perlu diketahui ya teman-teman, kalau sensitif juga sih sebetulnya ya. Ternyata masalah knalpot 2 tak itu nggak seperti yang saya pikirkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Tinggal beli yang bagus gitu kan, terus udah pakai aja gitu kan. Memang suaranya dapat gitu kan, tapi kan performa belum tentu gitu kan. Bisa jadi malah si tenaganya itu jadi ngedown gitu kan, jadi berkurang gitu. Pokoknya performanya jadi melemah lah pokoknya mah gitu kan. Yang tadinya jengat-jengat jadi ngempos gitu kan. Pokoknya teman-teman wajib istilahnya setting ulang lah kalau menurut saya. Nggak mungkin nggak disetting ulang, minimal anginnya. Kalau nggak anginnya ya pilot jetnya atau main jetnya gitu kan. Jadi ya teman-teman, kalau mau ganti knalpot racing harus pilih-pilih ya, yang buat harian, buat buat kontes, atau buat balapan, atau itu macam-macam ya. Spesifikasinya juga beda-beda dan harus disesuaikan dengan spek motor ya, spek mesinnya. Jadi sebetulnya kalau kalian punya mekanik yang handal sih nggak apa-apa, kalian beli knalpot yang kalian suka, nanti minta disettingin gitu aja sih, beres gitu kan. Tapi kalau nggak disetting ulang terus kita nyeting sendiri, kadang-kadang kita bingung gitu kan. Kadang-kadang ketemu langsung, kadang-kadang enggak. Kemarin aja ini yang saya pakai, kebetulan saya beli yang murah, itu nyetingnya bisa sebulan baru ketemu gitu kan, settingan yang pasnya gitu. Dan sampai ngerubah yang namanya pilot jet sama si main jetnya ya. Karena ya ngotak-ngatik terus, percobaan terus gitu kan, pokoknya capek lah. Dan ini masih jauh perjalanan ya, tapi ya nggak apa-apa deh. Pokoknya mah nikmatin aja perjalanan hari ini, santai-santai aja, sedikit gas tipis lah, RPM 7.000 8.000 gitu kan.
Dan ini lumayan suasananya itu apa ya, ramai banget gitu kan, jadi saya juga nggak bisa gas-gaspol, dan ini ramai banget, padat banget, jadi aduh pokoknya bahaya deh. Ya secukupnya aja deh. Kalau open kips terus ya harus nyari trek yang lurus terus yang lengang gitu, karena bahaya di sini banyak segala macam, ada pejalan kaki yang nyebrang, ada angkot, ada wah macam-macam. Kalau di sini mah rame pokoknya mah. Dan ini tetap santuy aja karena di depan ada teman saya si Blue dan si Green ya, karena motornya warnanya biru sama apa namanya hijau ya. Jadi biasanya kalau hari Minggu saya San Mori bareng teman-teman ya 4-5 motor cukup lah gitu kan. Yang penting ada teman aja di jalan, nggak apa namanya, nggak bete aja di jalan, nggak bengong gitu kan. Kalau main touring sendiri ya apa namanya, jalan-jalan sendiri kurang seru sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada teman-teman kan kita bisa ngopi-ngopi bareng nanti. Aduh ini aduh awas mas bro, ini kenapa ini? Dari tadi saya perhatiin ini bapak yang pakai helm merah ini di tengah terus, ke kanan terus gitu kan, mau disalip itu kayaknya dia nggak mau. Tuh kan beneran kan tuh, setiap saya mau nyalip ini nggak mau, dia tuh seperti menjegal apa namanya, halangan lah pokoknya mah, dia nggak mau disalip kali. Makanya tadi kok agak lambat yang di depan gitu kan teman saya, ternyata ini kenapa ya dia nggak mau minggir gitu, tadi hampir aja keserempet. Aduh ini mah bahaya ini bapak ini tuh, tengah terus, wih hati-hati, waduh kacau nih, nggak dikasih jalan. Aduh gimana ini, awas ya. Lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba kaget nih dengan motor yang satu ini, saya salib aja deh tuman. Sampisnya susah ya kalau ngagok apa ya, jadi saya tuh kagok gitu kan kalau ada motor, apalagi saat mau ngegas gitu kan tiba-tiba ada yang ngalangin, aduh rasanya itu ruirei gitu kan. Oke, sudah berlalu ya. Mudah-mudahan dia nggak nyalip lagi. Pantesan tadi saya perhatiin yang depan kok lambat gitu kan. Kenapa? Ternyata itu ada yang motor yang tadi, yang Vario, yang bapak-bapak yang tadi, dia bawanya kanan terus gitu kan, ngalangin. Masih mending kalau sama-sama cepet gitu kan. Kalau dia pelan kan susah, bahaya gitu kan. Apa dia nggak dengar kali ya? Padahal kita knalpotnya racing nih. 2 tak kan 5 motor juga suaranya kemana-mana ya, nggak usah sendiri juga, apa maksudnya, nggak usah apa namanya, nggak usah terlalu banyak juga, 2 tak mah seru lah, berdua bertiga juga udah di jalan tuh udah wah pokoknya seru lah pokoknya. Memang pakai 2 tak itu, tapi di sini saya nggak bermaksud ugal-ugalan atau kenceng-kencengan, enggak sih ya, secukupnya aja lihat situasi dan kondisi sih kalau saya ya. Karena kadang-kadang 2 tak itu kalau dibawa pelan, bukannya nggak mau pelan-pelan sih oke, tapi kan panas mesin, jadi sesekali harus open kips biar suhunya turun. Apalagi ini ramai lancar, ini jalanannya apa namanya pas gitu kan, jadi kalau 2 mobil itu kita agak ngeri juga kalau nyalip gitu kan, kecil jalannya. Dan ini masih jauh juga. Nah ini apa, Gapura atau Tugu Selamat Datang di Ciwidey Palai apa ya, saya lupa. Saya ini posisi keberapa ya? Oh jadi kedua, tadi udah saya salib si hijau ya. Dan ini di depan si Blue ya. Gas-gas tipis aja dah, pokoknya mah nggak usah arogan di jalan, tetap santuy. Ya kita mah memang begini suaranya, apalagi ketika macet gigi 2 gigi 1 gitu kan. Ya suaranya jadi berkoar ya. Ya mohon maaf aja, memang 2 tak kayak gini bawaannya gitu kan. Yang penting kita nggak zigzag gitu kan bawanya, terus nggak, pokoknya yang nggak membahayakan orang lain lah intinya itu di jalan ya. Dan jangan membahayakan diri sendiri juga sih. Dan ini masih pagi banget tapi udah ada mentari sih, kemarin hujan terus ini. Pokoknya mah lagi musim hujan tuh sebetulnya malas nyuci abisnya gitu. Tapi ya udah, daripada diem terus kan nggak baik juga buat kesehatan motor, harus sering-sering dihangatin, dipanasin. Oke. Dan ya saya ini kecepatan berapa nih, 60 70 nggak apa-apa dah.
Pokoknya mah lihat jalanan lengang pengennya ngegas. Yang penting tetap kita kontrol aja. Yang penting mah jangan terlalu apa ya, jangan terlalu apa ya, kalau orang Sunda bilang tuh tong teng-tengen lah. Pokoknya mah mentang-mentang motor pakai 2 tak terus nggak bisa jaga emosi, harus jaga kontrol lah pokoknya. Karena bagaimanapun juga kalau udah di jalan udah beda lagi urusannya. Kadang-kadang ke bawah suasana jadi kenceng, jadi ngebut segala macem lah. Tapi ya harus banyak-banyak istighfar lah pokoknya di jalan, karena banyak juga kadang-kadang ada yang bikin kita kesal gitu kan. Ya pokoknya sesama pengendara khususnya roda 2 saling menghargai dan menghormati gitu sih. Oke, dan aduh masih lama, nanti mau istirahat di pom bensin sih sebetulnya. Jadi saya ini ngacapruk aja ngobrolnya ke sana ke sini ya teman-teman. Tadi abis ngobrol apa saya lupa. Oh iya, tadi tuh kan ngebahas knalpot ya, masalah settingan ya. Pokoknya itu ya teman-teman, ketika kita beli knalpot. Tapi pengalaman saya ya, beli knalpot murah sama yang mahal itu, kalau yang murah itu saya katakan di bawah 1 jutaan lah yang murah. Itu agak susah settingannya gitu kan, nggak nemu-nemu, lama gitu nemunya. Tapi kalau pakai knalpot yang harganya 2 jutaan itu memang beda, lebih mudah gitu kan, nggak tahu kenapa. Jadi lebih mahal knalpot itu, lebih mudah juga settingan, apa karena kebetulan saya nggak tahu. Pokoknya saya punya nyoba 2 knalpot, yang Purbalinggaan sama yang originalan gitu kan. Ya banyak sih mereknya gitu. Terus apalagi yang mau saya oceh di pagi hari ini. Jadi intinya apa namanya ya, teman-teman kalau mau ganti knalpot, pilih, tanya-tanya dulu sama, atau enggak lihat dulu review-reviewnya deh, atau enggak nyobain dulu yang punya orang baru beli. Karena jangan sampai nyesel, kita beli knalpot udah mahal-mahal terus nggak cocok sama spesifikasi motor kita gitu kan, settingannya ya emang nggak ada yang cocok 100% gitu kan, pasti butuh setting ulang. Tapi ya itu dia, kalau kita, karena banyak yang mengeluhkan juga sih abis ganti knalpot racing itu, terutama di 2 tak ya khususnya, itu performanya jadi berkurang, jadi ngempos atasnya, apa namanya, bawahnya enak atasnya nggak enak, jadi berebat atau jadi hilang tenaganya di RPM tinggi. Pokoknya macam-macam teman-teman kendalanya. Jadi ya itu dia, pokoknya mah ganti knalpot setting ulang gitu sih kalau menurut saya. Kalau udah nemu settingannya, waduh jengat-jengat enak lah pokoknya 2 tak. Kalau udah ketemu pasnya itu settingan, bener-bener udah deh pokoknya jangan dilawan, pokoknya mantap banget lah pokoknya. Ini juga yang saya masih kurang sih settingannya, tapi ya saya rasa sambil nyari, sambil jalan, sambil dicobain, sambil dites. Karena kalau kita setting-setting jarang ngetes, turun ke jalan kadang-kadang susah ya kalau pakai feeling doang. Kadang-kadang udah enak nih digerung-gerung gitu kan, di setting-setting sambil diam, pas dicobain malah kurang gitu kan. Tapi secara keseluruhan sih seperti itu ya teman-teman. Beli knalpot racing normalnya ya harus setting ulang sih, baik itu pilot jet, main jet maupun udaranya atau anginnya ya. Karena kalau nggak disetting ulang pasti ada kendala lah. Kendalanya macam-macam, ada yang kendalanya di RPM bawah, ada yang tengah atau RPM atas ya. Jadi pilihlah knalpot sesuai dengan keuangan, itu pasti ya, sesuai dengan budget. Tapi sesuaikan dengan spek mesin, karena kan ada yang buat kompetisi gitu kan. Pokoknya macam-macam lah. Terus untuk perutan 2 tak juga macam-macam. Pokoknya mah 2 tak mah sensitif lah kalau menurut saya ya, nggak sembarangan, nggak asal pakai gitu ya. Apalagi namanya knalpot, lain rasanya kalau sama 4 tak mungkin lebih mudah kayaknya. Kalau 2 tak mah kerasa banget bedanya gitu. Jadi ganti knalpot beda performa, itu sih yang saya rasakan. Ya pilih sesuai karakter masing-masing sih, gaya kendaraan masing-masing. Karena suara, selain milih suara, kebanyakan sih kan knalpot itu yang pertama suaranya kan yang dipilih. Suaranya enak, terus ya performanya harus bagus gitu kan. Untuk apa suara enak tapi performanya loyo gitu kan. Jadi harus kedua-duanya dapat sih kalau menurut saya ya. Dan untuk mendapatkan kedua-duanya itu butuh settingan ya. Nggak mungkin tanpa disetting langsung PNP, plug and play, terus langsung gas jengat gitu. Jarang sih kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu juga kalau ada yang begitu ya. Oke teman-teman, ini udah hampir sampai ya ke area apa ini namanya, deket Kawah Putih lah kalau nggak salah ini. Bentar lagi saya mau istirahat dulu, terus nanti lanjut nggak tahu sampai mana nih. Kayaknya sampai apa namanya ya, saya lupa, Naringgul apa ya.
Saya lupa pokoknya mah, ada sesuatu tempat yang belum saya kunjungin tapi teman saya ngajak gitu kan. Nanti mau rehat di sana. Oke, dan ini dingin banget suasananya kalau di sini ya. Apa suhu udaranya gitu. Kalau udah masuk daerah hutan-hutan kayak gini nyaman banget pokoknya mah. Dingin, enak ke mesin. Cepet dingin. Oke, dan waduh, ini masih nempel-nempel aja nih bareng teman-teman. Seru pokoknya mah. Pakai 2 tak. Ini udah lama nggak San Mori, sekalinya San Mori ke daerah Ciwidey lagi. Nanti lanjut lagi ke Lembang lagi, terus mau kemana, ke Cijapati, banyak deh pokoknya mah. Agendanya nggak tahu nanti kemana. Salib dulu ini, aduh, kagok soalnya. Oke teman-teman, apa namanya, mungkin sampai di sini dulu ya vlognya. Macapruk tepugu, mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.